Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita dapat kesempatan untuk membahas si router yang murah meriah ini. Ini adalah HS Air Pro. Jadi apa saja sih fitur di dalamnya? Nanti kita akan unboxing sekaligus review lengkap ya, selengkap-lengkapnya tentang si router ini. Oke, penasaran? Kita putar dulu untuk intronya. Nah, beginilah paketnya ya. Sekarang kita rapikan dulu. Nah, ini adalah HS Air Pro. Seperti ini dengan model WR200N, teman-teman. Nah, di sini ada WiFi-nya ya, speknya. Untuk spek ini WiFi-nya support BGN, di sini ada WPS. Di sini ada host, ini untuk limit bandwidth. Terus di sini ada web management, terus flexible power supply. Oh, mungkin ini ada PoE-nya ya. Di sini ada keterangan upgrade firmware. Terus di sisi sini, di sini iklan produknya yang lain. Ini adalah IP defaultnya nanti teman-teman dari WR200N dengan IP 192.168.1.1. Nah, ini seperti ini. Di sisi sini speknya sama. Ini adalah spek lengkap yang ada di router HS Air Pro, teman-teman. Salah satunya di sini ada satu WAN dan 2 port LAN 100 Mbps. Ini ada WPS reset, ini fiturnya standar. Wah, ini teman-teman fitur yang menarik, teman-teman. Jadi dari power supply-nya itu 5 volt 1 ampere dan untuk PoE-nya itu bisa 12 sampai 24 volt. Wow. Luar biasa, teman-teman. Jadi di sini digambar di sini untuk LAN 1 dan LAN 2 ini support PoE dan ini bisa nampung arus sampai dengan 24 ampere. Wow. Ini luar biasa, teman-teman. Dan ini untuk fitur yang lain seperti ini ya. Untuk distance outdoor 300 meter, wah, indoor 100 meter. Wah, lumayan ini. Untuk WAN tipe ada beberapa tipe, ada PPoE, terus Dynamic Static IP. Ini untuk routernya, fiturnya cukup lengkap ya. Di sini ada router mode, AP mode, bridge, repeater mode. Wow, ini ada VPN, ada DDNS, ada host. Oke, nanti kita akan bahas secara lengkap fitur dari HS Air Pro-nya. Oke, kita langsung saja untuk unboxing. Nah, ini bagian yang paling saya senang dari unboxing. Nah, oke. Kita akan buka untuk paket routernya, teman-teman. Nah, untuk isi paketnya seperti ini. Saya taruh bawah. Di sini ada adapter. Adapternya kita akan lihat. Kelihatannya ini adaptornya outputnya 5 volt 1 ampere. Wah, cukup kecil juga. Ini untuk colokannya seperti ini, standar router. Terus ini ada unitnya. Ini adalah unit dari HS Air Pro-nya. Di sini ada indikator LAN, WAN, terus WiFi, terus ini ada power. Di bagian sini kosong, di bagian samping sini juga kosong, terus di bagian sini ini juga kosong, teman-teman. Nah, di bagian sini ini adalah fiturnya ya, teman-teman. Di sini ada tombol WPS atau reset, itu jadi satu. Ini ada cek DC untuk power. Ini ada WAN dan ini ada yang digambar tadi untuk PoE, teman-teman. Dan di bagian belakang sini, di sini ada untuk IP defaultnya. Di sini ada lubang untuk menggantung di tembok. Untuk penyetingan, saya akan colokkan di port LAN ya. Wow, ini cukup keras ya. Oh, nah, seperti ini. Dan ini sih yang saya suka, teman-teman, ada 8 pin. Tidak seperti router tenda ataupun TP-Link. Oke, kita akan langsung setting. Di sini satunya kita akan colokkan ke laptop.
Oke, di sini sudah terbaca. Kita akan lanjut untuk penyetingan di laptop. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke mode desktop ya teman-teman. Kita akan akses untuk alamat IP-nya ya, 192.168.1.1. Untuk passwordnya di sini adalah admin ya. Kita enter. Nah, untuk penampilannya seperti ini. Di sistem status teman-teman, di sini saya sudah colokkan untuk kabel WAN-nya dari Orbitstar 2. Ini sudah kebaca ya untuk WAN IP-nya. Terus ini ada versi firmware-nya. Nah, di sini di bagian klien yang terhubung, di sini kita bisa menerapkan limitasi teman-teman. Nah, di sini misal kita mau setting, nah ini kita bisa menerapkan limitnya. Nah, untuk di sini teman-teman, satuan limitnya adalah kilobyte. Jadi kalau kalian speed test nanti ketemunya seperti ini. Saya akan tunjukkan ya. Nah, oke teman-teman. Jadi kalau kalian setting di sini, ini kalian harus merubah dulu untuk satuannya teman-teman. Jadi kalau di speed test itu satuannya adalah megabit per second. Kalau satuan di router ini itu adalah kilobyte ya. Jadi megabit, bit sama byte itu beda. Jadi kalau kalian mau ngitung di sini ya, di sini kalian pilih kilobyte. Nah, misal di sini kita buat 256. Nah, nanti kalau di speed test ketemunya akan 2 Mbps seperti ini ya. Jadi kalau kalian bingung untuk satuannya, kalian bisa buka di Google seperti ini ya. Oke, kita akan lihat untuk fitur selanjutnya. Kita ke setup wizard. Nah, di sini ada mode untuk routernya ya, ada dynamic, ada static, ada PPPoE. Di sini bridge ini untuk mode access point. Saya nggak akan nyoba untuk mode access point. Nanti kapan waktulah saya akan coba untuk mode access point. Di sini ada WISP. Oke, kita akan coba ya. Ini mode WISP. Sekarang kita akan scan AP. Oke, kita tunggu untuk proses penyekenan teman-teman. Ini akan menangkap WiFi di sekitar kita. Nah, di sini ada WiFi yang terkunci, ada yang enggak. Oke, kita akan coba di jaringan WiFi kita. Ini adalah jaringan hotspot saya. Saya akan coba untuk tembak. Kita akan save coba. Nah, ini teman-teman. Jadi kelemahannya router ini itu untuk menembak WiFi. Ini nggak bisa yang tanpa password. Jadi kalau kalian mau gunakan ini untuk nembak WiFi ID itu nggak bisa. Oke ya, kita akan coba untuk nembak si router Orbitstar 2-nya. Apakah bisa? Nah, coba ini kan Orbitstar 2, saya kasih password. Nah, di sini saya akan coba masukin untuk passwordnya. Ini adalah passwordnya. Kita akan save. Nah, ini bisa teman-teman. Jadi kelemahannya untuk router ini itu kita nggak bisa tembak WiFi jika WiFi itu tanpa password. Nah, nanti mungkin bisa menggunakan fitur WiFi extender, tapi kalau WiFi extender itu saya kurang suka sih, karena dia untuk WAN IP-nya itu ngikut si router lama gitu teman-teman ya. Oke, di sini WISP sudah berhasil ya teman-teman. Kita cek di sistem status. Nah, WISP connected di sini seperti ini. Oke, ini ya. Oke, untuk WISP berhasil. Oke, kita akan cek ke network untuk settingannya seperti apa. Di sini ada internet. Ini fitur basic yang tadi ya untuk router mode. Di sini ada LAN setting. Seperti ini DHCP servernya. Ini range IP-nya mulai 60 sampai 250. Oke ya. Terus di sini untuk DHCP list ini adalah perangkat yang terhubung. Ini ada VPN passthrough. Nah, ini tadi saya sudah coba buka, tapi saya kurang mengerti untuk settingannya seperti apa, karena ini nggak ada untuk input akunnya di mana, nggak ada. Oke, kita ke wireless setting teman-teman. Di sini kita bisa menambahkan sampai 4 SSID teman-teman. Jadi ini adalah SSID yang basic, yang di bawahnya ini adalah SSID 1, 2, 3. Jadi total kita bisa membuat sampai 4 SSID. Di sini kita masuk ke internet control ya. Di sini ada fitur-fitur IP filtering,
mau MAC filtering atau URL filtering. Ini untuk memblok situs ya. Misal kalian mau ngeblok situs 18++ di sini juga bisa. Oke, kita langsung tahap ke advanced setting saja. Di sini ada virtual server, ini mirip seperti ini URL filtering seperti itu sih, mirip untuk kinerjanya. Terus di sini ada DDNS, ada UPnE, ini universal plug and play, ini host. Nah, saya lebih tertarik di sini teman-teman. Untuk fitur host ini sangat praktis ya. Saya merasakan sangat praktis. Karena apa? Di settingan ini kita bisa ngatur untuk range IP-nya. Misal kita mau limit semuanya. Tadi kan untuk range DHCP-nya 60 sampai 250. Nah, misal kita mau melimit semuanya itu bisa. Ini 256, ini 256. Oke, saya isi seperti ini ya. Karena satuannya adalah kbps, kilobyte per second. Nanti kalau di speed test kan ketemunya 2 megabyte per second gitu ya. Seperti ini. Kita lakukan save. Kita akan coba apakah fitur ini berfungsi atau tidak. Nah, ini ya. Kita sudah menerapkan limitasi. Saya akan refresh untuk IP-nya supaya dia mendapat IP baru. Jadi seperti itu ya. Caranya bisa di refresh ataupun LAN-nya di laptop bisa dicolok dan dicabut. Oke, di sini sudah terhubung kembali. Saya akan lakukan speed test ya teman-teman ya. Oke, kita pakai speed test by Ookla. Nah, di sini untuk kartu saya menggunakan provider 3 ya. Ya, ini agak lelet ya. Ini 2 Mbps soalnya satuannya. Jadi ini 256 kbps. Itu kalau di satuan byte itu 2. Nah, ini ya, ini speednya terlimit. Jadi sesuai yang kita limit. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Jadi ini benar-benar kelimit ya untuk upload. Nah, seperti ini. Ini mendekati akurat lah. Untuk yang akurat sih 2,48. Iya benar. Ini akurat. Jadi maksimal ini kan 2,048 tadi ya. Nah, ini jadi limitasi hostnya ini berjalan ya teman-teman. Enaknya kita bisa langsung set ke seluruhan IP-nya. Nah, nanti misal nih di sini kita mau tentuin untuk laptop kita misal berapa, kita juga bisa rubah di sini kalau mau manual. Kalau mau otomatis semuanya ke limit, kita bisa menggunakan fitur itu, host ini. Nah, ini sangat cocok ya teman-teman kalau kalian membutuhkan akses point untuk STB OpenWRT. Jadi jika kalian menggunakan extreme limit itu kurang akurat, jadi ini bisa diterapkan. Ini sudah kita tes akurat. Oke, kita akan coba untuk delete ya. Jadi nanti kita tanpa limitasi itu dapat berapa, kita tunggu. Oke, kita refresh dulu. Saya akan cabut untuk LAN-nya dan kita colokkan lagi. Seperti ini. Kita akan coba untuk akses speed test lagi ya. Oke, sekarang ini tanpa limitasi ya teman-teman ya. Kita akan cek speednya dapat berapa. Sini ping dapat 40. Nah, ini ya. Jadi itu akurat ya teman-teman ya. Ini tanpa limitasi. Ya, jadi ini ya yang tidak saya temui di router untuk range harga 150 ribuan. Fitur host auto host ini saya belum nemui. Kebanyakan sih ada hostnya, tapi kita harus masukin IP manual. Kalau ini kita bisa masukin IP langsung. Nah, ini ya, ini fiturnya tanpa limit speed. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini ke sistem manajemen. Di sini ada web access teman-teman. Jadi fungsi web access itu apa? Jika kalian menggunakan ini untuk klien rumahan, ini kalian bisa on kan. Nah, misal ini IP-nya di IP-nya misal kalian menggunakan IP statik. Nah, IP statik kalian set saja IP-nya di sini berapa. Misal ini untuk akses misal untuk klien rumahan saya menggunakan IP 192.168.1.80 ya, ini saya ketik 192.168.1.80. Untuk portnya nanti kalian isi yang 80 aja. Jadi nanti
kita bisa meremote router klien rumahan kita dari rumah kita. Caranya seperti itu. Next lah akan saya bahas lengkap bersama dengan mikrotiknya biar nggak bingung. Ini hanya sekedar gambaran saja. Terus kita ke time setup seperti ini. Ini standar aja. Di sini ada change password. Di sini untuk bahasa ada Inggris, Cina ya. Jadi bahasa Inggris saja. Ini ada local upgrade seperti ini. Ini misal mau upgrade. Terus ini ada reset. Di sini ada untuk restart. Di sini ada diagnostik. Nah, ini untuk mengecek apakah ada internet atau enggak. Coba ya. Kita akan ping ke Google. Nah, ini dapat internet ya. Jadi untuk mengecek koneksi internet saja. Oke, mungkin segitu aja sih untuk fitur-fiturnya. Sekarang kita akan masuk ke tahap kesimpulannya. Sebelum kita menyatakan router ini worth it atau enggak, kita akan bahas dulu untuk keunggulan, kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Jadi untuk kelebihannya di sini saya menemukan 4 ya. Jadi untuk kelebihannya di sini ini modenya lengkap. Jadi ada mode router, ada mode access point, ada WISP, ada juga untuk RAN extender. Jadi untuk WiFi extender juga bisa. Terus yang kedua, ini bisa juga untuk melakukan limitasi bandwidth. Jadi ini fiturnya menurut saya yang paling menarik yang tidak saya temui di router 150 ribuan. Jadi ini bisa limit all IP, tidak seperti router yang lain. Kalau router yang lain itu kan kebanyakan harus manual. Ketiga ya. Yang ketiga ini support PoE in bahkan sampai 48 volt. Wah, ini sampai 24 volt. Ini luar biasa. Jadi ini tidak saya temui di router lain. Jadi ini tanpa kita harus modifikasi, dia sudah support PoE in sampai 24 volt. Wah, itu the best banget. Terus ini juga bisa, yang terakhir ini bisa multi SSID bahkan sampai 4 SSID teman-teman. Oke, lanjut kita akan ke kekurangannya apa. Jadi saya selama mengulik-ngulik router ini, kekurangan saya hanya nemu di bagian WISP. Jika kita nembak WiFi yang tidak ada sandinya itu nggak bisa. Jadi ini cukup disayangkan ya. Jadi kalau kalian ingin nembak WiFi ID, tentunya menggunakan router ini nggak bisa teman-teman. Kalau dari yang lain sih oke. Terus apakah router ini worth it untuk dibeli? Kalau di range harga sama sekitar 130 ribuan ya, saya rasa router ini sangat-sangat worth it. Ini materialnya juga bagus, tebel. Pokoknya materialnya ini solid teman-teman. Jadi saya untuk harga segitu saya rekomendasi. Apalagi buat kalian yang pengguna OpenWRT, ini sangat recommended untuk dibeli karena kita bisa menerapkan sistem limitasi di sini. Jadi kita nggak perlu lagi untuk menambahkan yang namanya host ataupun extreme limit di STB OpenWRT. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk unboxing dan review dari HS Air Pro WR200N ini. Oke, semoga bisa memberi referensi teman-teman yang mau membeli router ini. Oke, sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Ahmad pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.